Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua dan kepada dosen yang terhormat Pak Sujana, selaku dosen pengampu manajemen pemasaran Institut Bisnis Informatika Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai nilai strategik orientasi pasar dalam bisnis perbankan. Sebelum memulai presentasi ini, saya izin untuk memperkenalkan diri dan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaida dengan NPM 211.0019. Saya Sapian Wijaya 211.0066. Sebelum mulai ke dalam pembahasan, mari kita mengetahui atau mengenal apa itu orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan strategi bisnis di mana perusahaan, dalam hal ini perbankan, berfokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah melalui produknya. Ini ada pengantar. Yang pertama ada dampak krisis moneter global yang mengakibatkan bank melakukan merger atau akuisisi. Setelah krisis moneter global yang juga berdampak pada kinerja perbankan Indonesia, Bank Indonesia menetapkan kebijakan giro wajib minimum primer sebesar 8%, yang akibatnya bank-bank berusaha memperkuat modal dengan cara melakukan merger atau akuisisi. Yang kedua di sini ada merger atau akuisisi berdampak pula pada perkembangan jumlah bank. Mengapa? Karena merger atau akuisisi itu sendiri merupakan penggabungan antara dua perusahaan. Setelah merger atau akuisisi ini, biasanya perusahaan yang dibeli akan berhenti beroperasi. Hal itulah yang menyebabkan adanya penurunan pada jumlah bank. Oleh karena itu, perbankan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan konsep pemasaran. Oleh karena itu, perbankan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan konsep pemasaran dalam bisnis perbankan yang mendorong bank lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Tantangan bisnis dalam perbankan. Persaingan di industri perbankan dan jasa keuangan yang semakin intensif menuntut bank harus memahami kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Mengapa? Karena setiap bank akan bersaing merebut hati nasabah. Bank yang mampu menciptakan nilai yang unggul akan dipilih oleh nasabah. Siapa yang paling mampu mengerti dan dapat menyediakan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan keinginan nasabahnya dan lebih baik tentunya akan dipilih oleh nasabah. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang dapat dilakukan manajemen bank dalam menghadapi persaingan yang ketat. Yang pertama, melakukan pengamatan, bahkan intelijensi atau aktivitas yang dilakukan pesaingnya. Yang kedua, melihat data-data terbaru tentang kinerja bank lain agar mengetahui posisi kerjanya. Dan yang ketiga, melihat kondisi sumber daya manusianya, tingkat kesejahteraan, dan kerjasamanya dalam menyediakan layanan produk dan jasa perbankan. Selanjutnya ada orientasi pasar bank. Pemberian nilai unggul dapat diwujudkan jika perusahaan berorientasi pasar sebagai perwujudan dari filosofi pemasaran dalam bisnis. Pemberian nilai unggul ini dapat dilakukan kepada nasabah melalui penyediaan produk atau jasa yang lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Orientasi pasar ini juga akan menjadi penggerak bagi manajer dan karyawan untuk fokus kepada kepuasan nasabahnya. Selanjutnya di sini ada penjelasan. Semakin tinggi orientasi pasar bank, maka semakin baik pula kinerja bisnisnya. Penjelasan ini berdasarkan studi khusus di bidang perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2012. Jadi, berdasarkan pada hasil beberapa penelitian tersebut, menunjukkan bahwa orientasi pasar memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja bisnis, termasuk bisnis perbankan. Selanjutnya ada manfaat orientasi pasar. Beberapa penelitian di berbagai industri memperlihatkan bahwa orientasi pasar berkontribusi nyata dan positif terhadap keuangan perusahaan, karyawan, nasabah, dan keinovasian. Hal ini berarti bahwa pengembangan budaya orientasi pasar menjadi penting kalau bank ingin meraih kinerja bisnis yang unggul.
Selanjutnya, orientasi pasar berkontribusi pada yang pertama, kinerja keuangan. Semakin tinggi orientasi pasar, maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Yang kedua, ketetapan strategi pemasaran. Berorientasi pada pasar akan senantiasa terdorong melakukan upaya aktif menanggapi apa yang dibutuhkan nasabahnya. Yang ketiga, berkontribusi pada semangat kerja dan komitmen karyawan. Di perusahaan yang berorientasi pasar, aktivitas koordinasi antar divisi akan lebih banyak dan lebih sering dilakukan. Dan yang terakhir, ada keinovasian pada perusahaan. Orientasi pasar berpengaruh positif terhadap keinovasian, modifikasi produk, inovasi layanan, dan kreativitas dalam komunikasi pemasaran akan banyak terjadi pada perusahaan yang berorientasi pada pasar. Orientasi pasar sebagai budaya dalam bisnis perbankan. Menjadikan orientasi sebagai budaya di perbankan merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya konsep pemasaran. Adanya budaya berorientasi pasar akan mendorong perilaku kerja karyawan berfokus pada kepuasan nasabah. Ini artinya bahwa nilai tentang manfaat yang dicari oleh nasabah dijunjung tinggi oleh bank, yang dapat mengintegrasikan upaya ini melekat pada sistem yang digunakan dalam bisnis. Contoh, jika bank mendapatkan orientasi pasar sebagai budaya, perusahaan apakah Contoh, jika bank mendapatkan orientasi pasar sebagai budaya perusahaan, apakah penilaian kinerja karyawan akan diukur dari aspek kompetisi yang mencerminkan perilaku berorientasi pada pasar? Ada 3 perilaku penting yang perlu dijadikan indikator, yaitu 1. Perilaku mencari informasi dan melakukan intelijen pemasaran. Yang kedua, perilaku positif untuk menyebarluaskan informasi ke bagian lain yang ada di organisasi dalam upaya memuaskan masalah. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan secara cepat dalam bentuk strategi untuk mendukung kepuasan nasabah. Mendeteksi tingkat orientasi pasar di suatu bank. Orientasi pemasaran memiliki nilai strategis bagi bank karena akan menjadi nilai-nilai yang mampu menggerakkan setiap pegawai untuk berperilaku yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan nasabah. Manajer bank perlu mengetahui sejauh mana orientasi pasar di perusahaannya. Cara yang paling sederhana dan mudah dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian melalui kuesioner. Berikut contoh dari isi kuesioner tersebut. Pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan nasabah. Perilaku dan dinamika perilaku nasabah sangat penting untuk dipahami pengelola bank agar dapat menyusun strategi yang tepat, sehingga dapat memuaskan nasabahnya. Pemahaman pengelola bank dapat dilakukan. Yang pertama, melalui riset pemasaran mengenai perilaku nasabah. Kedua, penciptaan produk yang bernilai unggul. Yang ketiga, melalui promosi yang dilakukan dengan efektif pada pasar sasaran. Tantangan dan peluang. Tantangan lain dihadapi perbankan adalah perkembangan teknologi, khususnya di bidang internet, yang telah banyak mengubah proses bisnis dan pendekatan bank kepada nasabahnya. Perkembangan TI yang cepat ini juga dapat dijadikan peluang. Bank dapat memanfaatkannya untuk kepentingan promosi, menjaga hubungan interaktif dengan nasabah, komunikasi internal berhubungan dengan pemasok, rekrutmen SDM, dan lain-lain. Arsitektur perbankan di Indonesia. Suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia dinyatakan bahwa ada 6 pilar pentingnya yang merupakan program utama untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menstabilkan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pilar arsitektur perbankan Indonesia ada pertama, struktur perbankan yang sehat.
Kedua, sistem pengaturan yang efektif. Tiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif. Keempat, industri perbankan yang kuat. Lima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Enam, perlindungan konsumen. Jadi kesimpulannya, konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis yang bersumber dari orientasi pasar sangat penting diterapkan pada bank dalam menjalankan bisnisnya. Bank yang mengimplementasikan konsep pemasaran akan berorientasi pasar. Bank yang berorientasi pasar akan fokus pada nasabah, memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sehingga berupaya untuk menyesuaikan produk dan jasanya sesuai dengan keinginan nasabah dan dinamika lingkungan yang senantiasa berubah. Selesai dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.